Nah, ini kita kembali lagi ke ROC ya. Tadi ada pole 0, kemudian ada ROC. Jadi nanti biasanya tuh kalau Laplace transform itu harus dilengkapi dengan ada ROC yang dalam ROC itu digambar juga pole dan zeronya. Nah, kembali ke ROC ada beberapa properti, ada 6 properti. Properti pertama, ROC itu dibatasi oleh apa ya? Punya batasan yang paralel dengan J omega axis. Jadi selalu, ini kan J omega axis ya, yang ini imajiner. Batasnya si ROC itu selalu paralel dengan J omega axis. Jadi misalnya seperti ini, atau bisa di sini, atau bisa. Jadi nggak mungkin dia bentuknya begini, atau menyilang, atau kurva, itu tuh nggak mungkin. Jadi ROC itu selalu clean cut garis gini. Kemudian dia ke kanan, atau ke kiri, atau di tengah, atau di apa kayak gitu. Tapi dia pokoknya selalu batasnya itu garis batasnya selalu garis lurus dari atas ke bawah gitu, dari seperti ini. Itu properti pertama, gambarnya nggak boleh salah gitu ya, atau misalnya nanti gambarnya lingkaran, itu nggak mungkin. Kalau S-plane selalu gambarnya garis seperti ini. Oke. Nah, kemudian properti kedua itu adalah bahwa ROC tidak mengandung pole. Kenapa? Karena yang tadi, pole itu kan membuat sistem menjadi tak hingga. Sementara ini namanya juga region of convergence. Kalau tak hingga berarti nggak konvergen dong. Jadi pole itu nggak mungkin menjadi bagian dari ROC. Nah, akhirnya jadi pole itu menjadi batas ROC. Nah, jadi batasnya ini biasanya adalah pole. Ini kalau ini seperti ini batasnya, nah ini si min A ini tadi pole-nya. Ini pole-nya gitu. Tapi ini masih ini ya, ada yang bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Nanti properti yang berikutnya. Ini properti kedua, ROC dibatasi oleh pole. Properti ketiga itu jadi ini jika xt-nya itu sinyal time domain-nya itu right sided, contohnya seperti ini. Jadi right sided tuh maksudnya dia mulai dari suatu titik sampai ke tak hingga. Ini bisa juga misalnya tadi contoh yang di slide sebelumnya yang E pangkat min AT UT. Nah, UT itu kan membatasi sinyal dari mulai 0 sampai tak hingga. Itu kan berarti right sided seperti ini. Nah, ini jika xt right sided dan ada ada suatu titik yang konvergen, ya intinya sih dia konvergen, bisa dicari Laplace-nya, maka ROC-nya itu adalah semua daerah sigma yang lebih dari ini, yang lebih besar dari setiap titik yang ini, kalau ada titik ini. Intinya adalah nanti dia ada ke kanan, karena sigma lebih besar dari itu, dia ke kanan. Ini sama seperti yang contoh tadi ya sebetulnya. Contoh slide berapa tadi? Ini. Jadi ini kan tadi saya bilang UT itu membuat dia jadi ke kanan, kemudian limit ini yang membuat dia jadi kita harus ngambilnya itu ini realnya lebih dari min A. Nah, tapi kalau kita punya yang berbeda, ini adalah properti 3, jika xt right sided dan konvergen, maka ROC-nya itu sigma lebih
adalah semua sigma yang lebih besar dari sigma 0. Jadi dia ke kanan juga. Kalau udah ke kanan, ya ke kanan. Nah, kalau X-nya left-sided, ini properti yang keempat, dan konvergen bisa dicari gitu, maka nanti ROC-nya itu justru sigma kurang dari sigma tertentu. Jadi dia akan ke kiri semua sigma yang kurang dari itu. Tuh, left-sided. Ini penurunannya dengan cara yang sama seperti tadi di slide 11 gitu. Tapi kita tidak lakukan di sini, tapi di buku ada. Penurunannya bisa dilihat. Ini jadi kalau fungsinya itu ke kiri dari minta hingga sampai 0 misalnya atau dari minta hingga sampai min 1 atau dari minta hingga sampai 1 gitu misalnya di sini, itu kita sebut dengan left sided. Nanti ROC-nya juga ke kiri arsirannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sinyalnya two sided, jadi ke kiri sampai tak minta hingga, ke kanan sampai plus tak hingga gitu, jadi ada semua gitu sinyal sinusoid sempurna gitu misalnya ya, atau bukan sinus atau ya perkalian sinusoid atau pembagian atau penjumlahan sinusoid misalnya, itu kan yang tidak dibatasi akan seperti itu ya, dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, itu ROC-nya justru terbatas. Jadi kalau sinyalnya tidak terbatas, time domainnya tidak terbatas, ROC-nya justru terbatas. Ini sebetulnya sesuai dengan Gibbs phenomenon. Gibbs phenomenon itu harusnya ada di Fourier ya kemarin. Itu bisa dicari tentang Gibbs phenomenon terkait Fourier series. Dan sebaliknya, kalau sinyal kita terbatas, dibatasi misalnya cuma punya nilai atau tidak sama dengan 0 dari mulai 0 sampai 10 gitu ya, atau ya nggak usah berat-berat banget lah, 0 sampai 128 gitu, itu tuh terbatas, ada angkanya gitu. Nah, itu justru ROC-nya itu bisa seluruh entire S-plane gitu. Itulah salah satu sebab kenapa kita lebih aman menggunakan sinyal yang terbatas. Tapi itu nanti pembicaraan lainnya gitu. Tapi justru itu ya. Jadi properti ke-5 dan ke-6 ini diperhatikan bahwa kita akan punya dia di daerah yang terbatas kalau dia di sini tak hingga time domainnya. Sebaliknya kalau time domainnya terbatas, ROC-nya justru tak hingga atau seluruh S-plane. Seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi properti ROC, sekarang properti of Laplace transform. Yang pertama adalah bahwa dia linear, adalah sebuah operasi linear. Ini sama ya, sebelumnya tadi saya udah bilang, yang spesialnya dari Laplace itu adalah ROC-nya. Kalau hal lainnya itu masih mirip-mirip. Jadi di sini juga yang perlu kita perhatikan adalah ROC-nya. Jadi kan kalau bicara linear kan kita bicara dua sistem gitu ya, dua sinyal ya. Sinyal 1 ini Laplace-nya, sinyal 2 ini Laplace-nya masing-masing dengan ROC-nya masing-masing gitu ya. Ini Laplace X1, ROC-nya R1, X2S, ROC-nya R2. Nah, kalau kita jumlahkan itu nanti ROC-nya itu bukan penjumlahan R1 tambah R2, tapi dia justru irisannya. Sebab kan dia ini berlaku di R1, ini berlaku di R2. Lalu kalau kita gabungkan berlaku di mana? Tentunya di irisannya, gitu kan ya? Gitu.
linear itu juga mengandung ada yang homogeneity, yaitu pengali dengan sebuah konstanta. Nah, tapi kalau di sini kalau perkalian dengan konstanta itu tidak ada efek ke ROC ya, gitu. ROC-nya kan tetap sama. Yang efek adalah dua sinyal yang masing-masing punya apa tuh ROC. Konstanta kenapa nggak efek? Konstanta sebenarnya efek konstanta itu kan kalau kita gambarkan di awal banget kuliah, misalnya angka 5 atau pi itu konstanta. Kalau kita kegambarkan sinyalnya, dia itu garis DC gitu ya, garis lurus saja. Dari minta hingga sampai terus tak hingga dia 5 terus atau pi terus gitu. Jadi kalau sesuatu yang tak hingga kan Laplace-nya justru berhingga ya gitu. Nah, dia tidak memberikan banyak efek ke ROC-nya. Kemudian properti berikutnya adalah shifting atau delay, pokoknya pergeseran sinyal gitu ya. Sama seperti saya bilang, kalau bagian formulanya ini mirip dengan Fourier, cuma Fourier pakai J omega aja, cuma yang kita perlu perhatikan ROC-nya. Nah, kalau shifting itu ROC-nya tetap. Jadi kalau kita kita kasih sinyal sekarang, kita operasikan sistem kita dengan suatu masukan X sekarang atau nanti, itu Laplace-nya tetap sama persis gitu. Kalau time shifting, kecuali kalau kita shiftingnya dia justru di S domain. Kalau S-nya yang di shifting itu ROC-nya berubah. Sebab ini kan kalau shifting itu kan seperti ini, ROC-nya sama. Terus kan kemarin ini ya, dualisme ya, simetri gitu. Jadi kalau di sini shifting, di sini yang E pangkat. Nah, kalau ini dikalikan E pangkat, ininya berubah. Berubahnya itu dengan sebetulnya seperti nambah, maaf. Jadi ini yang aslinya, kemudian ditambah ini. Masih ingat tadi saya katakan kalau misalnya sinyal E pangkat min J omega T, maka dia spektrumnya itu satu garis di omega. Nah, ini juga begitu. Nah, ini tapi jadi tetap sama R, justru ditambah dengan kayak daerahnya sih ini. Dan daerahnya ini tuh biasanya sih kecil gitu. Ini menjadi sini. CSO ini. Jadi dia shiftingnya seberapa, pergeseran. Kalau shifting di S domain itu akan mengakibatkan, namanya juga memang dia shifting di S domain ya, berarti kan S domainnya ada perubahan. Jadi S domainnya bergeser. Sebanyak berapa? Oke. Berikutnya adalah scaling. Efeknya itu jadi kalau dia dikalikan A, kan nanti Laplace-nya itu justru per A ya. Kemudian ROC-nya juga nanti jadi per A, jadi mengecil. Sebaliknya kalau A-nya ini kurang dari 1, misalnya 0,2, berarti ini jadinya per 0,2 atau 5 kalinya, dan ini juga 5 kalinya. Sama. Oke. Tapi sebenarnya ini bukan mengecil ya, cuma batasnya mungkin yang berubah. Kemudian konvolusi, kalau dari formula sama ya. Jadi ini konvolusi di time domain itu menjadi perkalian di Laplace domain atau di S domain, dan ROC-nya adalah irisannya.
sama seperti mirip dengan tadi linear, karena ini concerning dua sinyal. Kalau dia konvergen di R, X2 konvergen di R2, maka kalau kita gabungkan, kita harus cari daerah di mana keduanya konvergen, yaitu R1 irisan R2. Jika misalnya R1 ada, R2 ada, tapi irisannya himpunan kosong, misalnya gitu ya, somehow gitu, berarti nanti konvolusi ini konvolusi kedua sinyal itu tidak ada Laplace-nya. Itu bisa terjadi. Tapi selisih itu ya jarang lah. Kemudian differentiation sama kayak waktu di Fourier juga, ini termasuk yang penting ya, gitu. Tetap ininya sama. ROC-nya sama, dan kalau kemarin kalau diferensial dia jadi J omega, ini diferensial dia menjadi S. Ini yang digunakan di RL. Waktu RL pada saat analisis sistem RLC, sistem kapasitor induktor itu menggunakan S, langsung diganti biasanya ya dengan S, itu adalah menggunakan sifat ini, differentiation, karena sebetulnya si induktor maupun kapasitor itu bisa dinyatakan dengan persamaan diferensial, kemudian langsung diganti dengan S. S adalah setara dengan diferensial, sementara 1/S itu adalah integral ya, ini dia integral. Nah, kalau integral itu kan kayak penjumlahan ya, gitu. Jadi penjumlahan tuh sama tadi seperti linear, kalau dijumlahkan berarti nanti dia ada irisan. Nah, jadi seperti ini. Integral itu 1/S, tapi ROC-nya itu mengecil. Kalau tadi diferensial, ROC-nya tetap. Ini ROC-nya tetap. Tapi kalau ini ROC-nya mungkin mengecil. Mungkin ya, belum tentu. Tapi dia harus dilihat irisannya seperti apa.